Alhamdulillah. Ayo nyendak. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farrij 'alal muslimin. Sarang Ya Arhamar Rahimin, Ya Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farrij 'alal muslimin. Ya Rabbana Ya Karim, Ya Rabbana Ya Rahim, Antal Jawadul Halim, wa anta ni'mal mu'in. Ya Arhamar Rahimin. Sarang وليس نرجو سواك، فادرك إلهي دراك قبل الفنا والهلاك، يعم دنيا ودين. ربنا سواك حسبنا، هذا العلا والغنى، ويا قوي يا متين. يا أرحم الراحمين، نسألك وليقيم العدل كي نستقيم على هداك القويم، ولا نطيع اللعين. استجب لنا يا الله. استجب لنا يا رب. استجب يا ربنا يا مجيب، أنت السميع القريب، ضاق الواسع الرحيب، فانظر إلى المؤمنين. نظرة تزيل العنا عنا، وتدني المنى منا، وكل الهنا نعطاه في كل حين.
الحسود ويدفع الظالمين. يزيل للمنكرات يقيم للصلوات يأمر بالصالحات محب للصالحين. يزيح كل الحرام يقهر كل الطغام يعدل بين الأنام ويؤمن الخائفين. رب اسقينا غيث عام نافع مبارك دوام يدوم في كل عام على ما مر السنين. رب حين شاكرين وتوفنا مسلمين وبعث من الآمنين في زمرة السابقين. بجاه طه الرسول رب القبول وهب لنا كل سول رب استجب لي آمين. بجاه طه الرسول جد ربنا بالقبول وهب لنا كل سول رب استجب لي آمين. عطاك ربي جزيل وكل فعلك جميل وفيك أملنا طويل فجد على الطامعين.
الأخلاق من فعل ما لا يطاق فامنن بفك الغلاق لمن بذنبه رهين واغفر لكل الذنوب واستر لكل العيوب واكشف لكل الكروب واكفي هذا المؤذين أحسن ختام إذا دنا الانصرام وحان حين الحمام وزاد رشح الجبين والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi manna alaina bil imani wal islam wa an'ama alaina bihima wa nas'aluhu tabaraka wa ta'ala an yamunna alaina wa yun'ima alaina bil ihsan wa bi baqa'i dhalika kullihi wa irtiqa' darajati dhalika kulliha ila ma la nihayata laha hatta nalqa rabbana jalla wa ala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'du. Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Para jamaah ahli majlis ilmu, majlis zikir dari berbagai majlis ta'lim yang semuanya berkumpul dalam satu majelis yang disebut dengan MTB, Majelis Ta'lim Bersatu, yang mana hadir bersama kita dari berbagai kalangan, ulama, umara, dan juga warna-warni
identitas, status hadirin hadirat, bendera, ya, kaos yang bermacam-macam, namun semuanya dilebur dengan banyu keimanan kita kepada Allah, kecintaan kita, kerinduan kita, pengagungan kita, ketaatan kita kepada Allah Jalla Jalaluhu wahdah, dan kepada junjunan kita, kekasih Allah teragung Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana keyakinan, kecintaan dan ta'zim, ketaatan kepada Allah dan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalu melahirkan kecintaan dan ta'zim kepada segala perkara yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan yang diagungkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, termasuk juga mencintai para nabi, para rasul, para malaikat alaihissalam, para wali-wali Allah, para ulama Allah, para syuhada, para salihin, dan umumnya mukminin mukminat, muslimin muslimat, termasuk juga mencintai syiar-syiar Allah, mencintai bulan-bulan yang Allah agungkan, termasuk Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan juga Rajab, Sya'ban dan Ramadan, dan saat-saat yang Allah agungkan, malam-malam, hari-hari yang Allah muliakan, yang Allah cintai, termasuk juga mencintai, mengagungkan ilmu dan amal-amal saleh dan akhlak-akhlak yang terpuji yang diajarkan oleh Allah Jalla Jalaluhu wahdah, dan diajarkan pula dan dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga kalimah-kalimah thayyibah, niat-niat yang agung, yang ini semua adalah perkara yang dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan diagungkan pula. Dan dari ketaatan kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan melahirkan juga ketaatan kepada orang-orang yang mana kita diperintahkan oleh Allah harus taat kepadanya. Ya, diantaranya taat kepada orang tua, taat kepada guru, taat kepada pemerintah, ya, selama tidak menyalahi hukum-hukum Allah, tidak bertentangan dengan aturan-aturan Allah, termasuk taat kepada suami. InsyaAllah, maka orang yang betul-betul taat kepada Allah, pasti dia taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan pasti dia taat kepada orang tuanya, taat kepada pemerintahnya, taat kepada suaminya, taat kepada ulamanya. Itu secara otomatis, karena itu semua adalah merupakan cabang-cabang dari cabang-cabang dari
ketaatan kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula mahabbah, cinta, cinta kepada ilmu, cinta kepada ulama, cinta kepada orang-orang saleh, cinta kepada para wali, ya, cinta kepada segala yang dicintai oleh Allah, cinta kepada amal-amal saleh, cinta kepada akhlak yang mulia, cinta kepada kalimah thayyibah, cinta kepada syiar-syiar Allah. Itu merupakan cabang-cabang daripada mahabbah, cinta kepada Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Begitu pula ta'zim, pengagungan. Ketika kita mengagungkan Allah dengan sepenuh hati, maka akan melahirkan cabang-cabang ta'zim, cinta kepada Quran, cinta kepada ilmu Allah, cinta kepada amal soleh, cinta kepada akhlak mulia, cinta kepada kalimah thayyibah, cinta kepada syiar-syiar Allah, cinta kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah, perkara-perkara yang dicintai oleh Allah, ya Allah. Maka semakin disempurnakan keyakinan kepada Allah ya, dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, akan bertambah pula keyakinan kepada cabang-cabang. Semakin disempurnakan mahabbah, ta'zim kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, akan semakin bertambah pula mahabbah dan ta'zim kepada cabang-cabang. Semakin disempurnakan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, akan bertambah pula ketaatan kepada cabang-cabangnya Allah. Maka orang yang mengaku cinta kepada Allah, ya, apalagi mengaku cinta sesungguhnya, tapi tidak mencintai cabang-cabang, ya, yang dicintai oleh Allah. Orang yang mengaku mengagungkan kepada Allah tapi tidak mengagungkan kepada cabang-cabang yang diagungkan oleh Allah. Orang yang mengaku taat kepada Allah tapi tidak taat kepada cabang-cabang yang diperintahkan oleh Allah kepada kita agar taat kepada cabang-cabang tersebut, maka pengakuan, ya, tersebut itu semua diragukan, ya, pengakuannya diragukan. Saya cinta Allah, nah, tapi dia memble dalam membaca Quran seolah tidak cinta kepada Quran, kan? Tidak senang baca Quran, tidak senang hadir di majelis ilmu, ya kan? Tapi saya cinta kepada Allah. Dia tidak senang amal soleh, dia tidak senang zikir, dia tidak senang, gitu kan? Nah, ini pengakuannya itu apa tadi? Diragukan. Diragukan. Maka pantas kalau sebagian ulama ada yang mengatakan idza sa'alaka sa'il, jika ada yang bertanya kepada kamu, hal ahbabtallah, apakah kamu mencintai Allah, faskut, maka diamlah kamu, jangan menjawab. Kenapa? Karena fa'in ajabta na'am, kalau kamu menjawab ya saya cinta Allah, kadzibta, kamu dusta. Wa in ajabta la, kalau kamu menjawab saya sebetulnya tidak cinta, maka kafarta, kamu kufur.
kamu itu kafir, gitu kan. Jadi dua-duanya buah si malakama. Maka lebih baik diam, ya, diam saja, introspeksi. Apakah saya benar-benar mencintai Allah atau tidak, itu kan? Nah, Allah. Maka orang-orang yang betul-betul cinta kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa ngumpetin tanda-tanda cintanya, meskipun dia berusaha ngumpetin tanda cintanya. Berapa banyak wali-wali Allah yang ngumpetin tanda-tanda cintanya agar tidak diketahui oleh orang lain, ya, tapi tetap ketahuan juga, tercium juga. Kebenaran itu wangi sekali, sehingga tercium oleh penciuman hati, ya, penciuman hati. Yang ini jaraknya tiada batas, ya, tiada batas jaraknya. Hatta sudah mati sekian ribu tahun tetap tercium, tetap tercium. Masya Allah. Padahal kebanyakan perilaku orang-orang yang betul-betul, ya, khusyuk kepada Allah, dia betul-betul bertakwa kepada Allah, perilakunya, kebiasaannya itu suka ngumpetin tanda-tandanya, tanda-tanda cinta, ya, bacaan Qur'annya, sholat sunnahnya, zikirnya, wiridnya, sehingga orang lain yang memandang, melihat dia ini orang biasa-biasa saja, sama dengan saya, disangkanya begitu, ya, disangkanya sama dengan saya. Bahkan bisa dianggap ini orang lebih rendah dari amal saya. Saya suka mengamalkan A, B, C, D, kelihatan nih orang amalnya itu kan biasa-biasa saja. Itu saking pintar dia ngumpetin tanda-tanda cinta. Nah, namun tetap hakikat ini tidak bisa dibohongi karena tercium hakikat kebenaran, ya, dari hati orang yang ikhlas karena Allah, yang hatinya betul-betul tawajuh menghadap kepada Allah, yang beribadahnya betul-betul lillahi ta'ala, walaupun ngumpetin dari pandangan manusia, tetap manusia akan menciumnya, tetap manusia akan menciumnya. Mungkin orang-orang dekat saat itu dia tidak ngeh gitu kan, tapi suatu hari bakal ngeh suatu hari. Mungkin yang dekat juga tidak tahu, tapi barangkali yang jauh akan tahu. Maka banyak wali-wali Allah oleh tetangganya sendiri, bahkan keluarganya sendiri diremehkan, tapi di luar, ya, orang-orang jauh mengenalnya, orang-orang jauh malah menziarahinya, padahal tetangganya sendiri ini siapa itu kan. Hatta Sayyidina Uwais Al-Qarani, seorang tabi'in, ya, yang hidup di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi tidak pernah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena uzur, ya, yaitu mengurus ibunya. Beliau merindukan untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, tapi tidak mampu, tidak bisa karena beliau hidup di Yaman. Sayyidina Uwais itu adalah ahli, ya, orang Yaman.
ada satu wilayah namanya Qaran yang disebut Al-Qarni. Nah, di kalangan keluarga, di kalangan tetangga Sayyidina Uwais ini orang yang bisa disebut orang yang kurang akal, orang yang gila gitu kan. Jarang ngobrol dengan keluarga, jarang ngobrol dengan masyarakat. Kalau sehari-harinya dia itu makannya itu suka ngambil dari sisa-sisa makanan orang, dari sampah-sampah yang dibuang. Coba, ibadahnya nggak kelihatan. Bagaimana sholatnya, bagaimana baca Qur'annya, wirid Qur'annya nggak kelihatan. Sehingga orang mengira ini ya orang hina lah, orang hina. Tapi beliau sudah dikatakan jauh-jauh hari ya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan berpesan kepada Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala dan kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah agar mencarinya dan agar menyampaikan salam dari beliau Rasulullah, sehingga Rasulullah menyampaikan salam, diamanatkan kepada Sayyidina Umar, diamanatkan kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah wa radhiyallahu anhum, dan Rasulullah minta kepada Sayyidina Umar, Sayyidina Ali agar menyampaikan pesan dari Rasul, minta doanya, Masya Allah, untuk umat, minta doa untuk umat. Masya Allah. Rasulullah bahkan menyatakan ini tentang kehebatan Sayyidina Uwais di sisi Allah, keagungannya di sisi Allah. Ya, kalau orang punya dosa sebanyak ya buih lautan, ya, lalu dimintakan ampunan oleh Uwais, pasti orang itu akan diampuni dosanya. Masya Allah. Kasih tanda oleh Rasulullah SAW kepada Sayyidina Umar. Ya, tandanya itu kalau ketiaknya dibuka itu keluar cahaya tuh. Allah. Bayangkan Rasulullah semasa hidup, wafat Rasulullah SAW. Ini Sayyidina Umar sering meneliti orang-orang yang masuk Islam dari Yaman, dari sana, dari sini, itu kan. Karena Rasulullah mengatakan disebutkan kampungnya Uwais Al-Qarni, disebutkan yang masuk Islam terus dari semana-mana. Tanya barangkali kenal dengan Uwais Al-Qarni, nggak ada. Zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq gak ketemu, coba. Zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq gak ketemu, ya. Ketemu adalah zaman kekhalifahan Sayyidina Umar sendiri. Dan Sayyidina Umar, beliau pernah kebingungan, ini gimana carinya ini orang Yaman kan banyak sekali, ya, banyak sekali, Makkah, di Madinah. Lalu tanya-tanya udah nggak ada yang, artinya nggak ada orang, satu orang pun yang mengenal namanya Uwais, nggak ada. Akhirnya Sayyidina Umar ada idenya adalah kepada setiap orang mengucapkan Assalamualaikum ya Uwais Al-Qarni. Kenapa ide itu timbul? Karena dalam ajaran Islam orang menjawab salam itu wajib. Pasti kalau orang yang bersangkutan pasti menjawab, kan? Sebutkan namanya. Ada perkumpulan Assalamualaikum ya Uwais Al-Qarni, nggak ada yang jawab, udah lewat. Nanti ada lagi perkumpulan orang Assalamualaikum ya Uwais Al-Qarni, nggak ada yang jawab lagi, udah lewat, gitu kan. Masya Allah.
Pas di Makkah itu musim haji, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an, beliau sedang berkumpul dengan para sahabatnya, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semuanya, dengan para tabi'in kumpul. Lalu di situ ada kerumunan orang-orang Yaman. Lalu Sayyidina Umar menghampirinya, "Assalamualaikum ya Uwais Al-Qarani." Ada yang nanya lagi. Lalu ada orang yang nyeletuk, "Ya Amirul Mukminin, kau cari siapa?" "Saya cari Uwais Al-Qarani." Sangkanya oleh orang Yaman itu, pas itu kumpulan itu orang Koron. Yang dimaksud oleh engkau seperti apa sih sifatnya? Pokoknya Uwais Al-Qarani. Saya nggak menemukan ulama yang bernama Uwais Al-Qarani di wilayah saya. Jadi kita ini orang Koron ya. Tapi nggak menemukan. Ada juga orang yang ya gitulah, orang gila lah gitu kan. Orang gila. Tercengang Sayyidina Umar. Barangkali ini nih. Dan bener ada nama Uwais? Ada, tapi ya gitulah. Makanya juga dari sampah, dia mah jarang ngomong dengan orang. Di mana sekarang? Dia itu sedang ngembala unta orang di sana di Arafah. Lalu disusul oleh beliau ke Arafah. Begitu disusul ke Arafah, sedang sholat di Arafah itu. Ya, untanya sedang makan rumput, beliau sholat. Ini Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, ya, menunggu. Begitu beres salam, Sayyidina Uwais merasa ada tamu, ya. Lalu Sayyidina Umar, Sayyidina Ali mengucapkan salam kepada beliau. "Assalamualaikum ya Uwais Al-Qarani." "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." Oh iya benar kan? Ya, Masya Allah, tukang ngembala onta itu pun juga dia itu mencari nafkah dari ngembala onta. Dan hasilnya dibagi hasilnya untuk keluarga, orang tuanya, untuk bekal dirinya, untuk disedekahkan. Masya Allah. Bukan onta beliau, bukan. Ya, kalian ini siapa? Kata Sayyidina Uwais. "Saya Umar ibn Khattab. Ini Ali bin Abi Thalib." Tercengang. Tercengang. Beliau dengan ta'zimnya, ya. Lalu beliau itu keheranan, kenapa ya Amirul Mukminin kau ada di sini? Kami sengaja mencari kamu. Dan ada apa? Ada pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu pernah berpesan agar menyampaikan salamnya kepada kamu. Dan nangis Sayyidina Uwais. Ada pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masalah salah, nangis beliau. Lalu berkata lagi, "Lalu apalagi wahai Amirul Mukminin?" Gini, Rasulullah minta kamu mendoakan umat semuanya. Menolak beliau. Orang seperti saya ini yang hina, dengan gitu kan. Masya Allah, dengan tawadhunya, dengan merendahnya. Enggak, ini pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan akhirnya ya beliau mengangkatkan tangan. Cuma hanya beberapa kata. Berkata minta ampunan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, lalu Sayyidina Umar pribadi beliau sengaja minta kepada Sayyidina Uwais, tolong mintakan ampunan kepada Allah untuk Umar.
saya tidak sanggup. Masa seperti saya ini kok minta ampunan untuk engkau? Enggak, pokoknya kamu harus minta. Karena saya dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, orang yang berdosa seperti apapun, kalau kamu yang minta ampun kepada Allah untuknya, pasti diampuni Allah. Menolak Sayyidina Umar, dipaksa oleh Sayyidina Umar. Akhirnya angkat tangan. Begitu mengangkat tangan, apa katanya? Allahumma ighfir li Umar bin Khattab. Segitu aja. Wala Fatihah, wala apa, tidak pakai apa-apa. Allahumma ighfir li Umar bin Khattab. Ya Allah, ampuni Umar bin Khattab. Sudah. Nangis Sayyidina Umar. Nangis Sayyidina Umar. Bahagia dengan doanya Sayyidina Uwais. Ya. Nangis Sayyidina Umar. Bahkan Sayyidina Umar pernah mengatakan, kan, alangkah saya dulu itu, saya ingin dulu itu tidak pernah dilahirkan ke muka bumi ini. Melihat derajat Sayyidina Uwais, Masya Allah. Allah. Lalu sebelum itu pernah membuktikan dulu kebenaran apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dibuka ketiaknya, ya. Tolong buka ketiak kamu. Begitu dibuka keluar cahaya, ya. Sayyidina Uwais itu dulunya ada penyakit apa namanya yang belang-belang itu, yang ya bukan apa namanya orang menggeningan, berdoa kepada Allah lalu ya hapur ya, berdoa kepada Allah disembuhkan, kecuali ada ya sedikit di ketiaknya, tapi mengeluarkan cahaya itu. Mengeluarkan cahaya. Oh benar kamu Uwais, benar. Allah diajak oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab mau ngasih duit. Saya mau ngasih duit. Jawabannya, ya Amirul Mukminin, saya tidak butuh. Saya sudah. Ini saya ngembala, ya, buburuhlah orang mah, ya. Ngembala saya sudah dapat, sudah lebih dari cukup. Saya bagi 3 untuk saya, untuk keluarga, orang tua, untuk fakir miskin. Saya tidak butuh. Lalu Sayyidina Umar mengajak untuk duduk bersama beliau di pemerintahan. Menolak mentah-mentah. Nah, lalu Sayyidina Umar mengajak ketemu lagi. Nanti ketemu. Jangan. Cukup sekali ini saja. Sekali ini saja kita ketemu. Nah, insya Allah nanti ketemu yaumul qiyamah. Masya Allah. Sayyidina Uwais Al-Qarani. Allah, ada orang seperti itu, jadi tercium, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menciumnya, Masya Allah. Rasulullah mengisyaratkan bahwa dia itu tidak masyhur di bumi, tapi masyhur di langit, masyhur di kalangan para kekasih Allah, ya. Allah, Masya Allah. Coba bayangkan, sampai orang dekatnya mengira orang gila, tidak bisa apa-apa. Ini saking hebatnya ngumpetin tanda-tanda cinta, ya. Tapi tetap akan tercium. Hakikat kebenaran itu wangi sekali, seperti hakikat keburukan, walaupun dipoles dengan kebaikan, tetap nanti baunya itu akan tercium pula. Baunya. Itu kalau orang tidak ikhlas hatinya, malaikat tidak tahu tentang ini ikhlas atau tidak, enggak tahu malaikat itu, ya. Tapi malaikat bisa membedakan dari aroma. Lihat, yang ikhlas yang tidak ikhlas itu, yang ikhlas itu wangi, gitu kan, tercium oleh malaikat. Yang tidak ikhlas itu bau, walaupun kelihatan lagi sholat, lagi baca Quran, lagi i'tikaf, ada lagi bagi-bagi THR, bagi-bagi sedekah, tapi malaikat menciumnya bau sekali. Allah. Makanya banyak orang-orang yang karena keikhlasannya dia dikerumuni oleh malaikat, didoakan oleh malaikat, diamini oleh malaikat, sehingga doanya dikabul oleh Allah. Ya,
banyak sekali orang-orang yang banyak amalnya tapi malaikat menjauh. Hafal Quran, hafal hadis, itu kan? Bisa baca kitab, bahasa Arabnya fasih. Ahli ceramah, sering hadir di majelis ilmu, ahli sodakoh, tapi malaikat menjauh. Ketika berdoa dia, malaikat tidak ada yang mau dekat. Ya, nggak ada yang mau dekat. Allah. Semoga kita dikasih rezeki bisa ikhlas ya dalam ibadah kepada Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Ya, ikhlas. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Maka setan itu dulu iblis sudah buka kartu kepada Allah Jalla Jalaluhu wahdah bahwa iblis itu udah angkat tangan, tidak bisa menggoda orang-orang yang ikhlas di hadapan Allah ya, di hadapan Allah. Jadi yang tidak bisa digoda oleh iblis adalah orang-orang yang ikhlas. Makanya kalau kita pingin sampai kepada derajat yang tinggi di sisi Allah, maka ikhlas itu kunci utama. Ikhlas dalam ibadah kunci utama. Kalau ingin berjuang di jalan Allah, sukses terus maju, ya, ikhlas itu kunci utama. Nah, karena ikhlas itu akan terus melangkah, tidak akan berhenti dalam segala sikon. Kalau orang tidak ikhlas itu, kalau sikonnya mendukung, dia melangkah. Kalau sikonnya tidak mendukung, dia berhenti. Ada uang nu ngabantu, ya kan? Ajengan teh pensiun, yang ngundang kagak ada, gitu kan? Mau bangun pesantren gak ada yang dukung, bahkan saudara tetangga juga banyak yang benci. Akhirnya ya udah berhenti, padahal udah pesantren puluhan tahun, udah pensiun ya. Nah, nggak akan maju, nggak akan maju. Tapi kalau orang yang ikhlas nanti akan tercium oleh semua malaikat, menciumnya, malaikat mendoakan, masya Allah ya. Datang ta'yid. Apa ta'yid itu? Penguatan dari Allah dengan malaikat-malaikatnya. Tuh, malaikat diutus oleh Allah. Malaikat nanti yang sibuk, ya, yang sibuk. Allah, hati-hati orang-orang yang keras akan banyak yang luluh dengan ikhlas. Hati-hati orang-orang yang tertutup bakal banyak yang terbuka dengan ikhlas. Ya, kuncinya ikhlas, ya, lillahi ta'ala. Walaupun kita ndak bisa merekayasa, maksudnya merekayasa, nggak bisa merekayasa. Kalau ngomong, kalau ceramah, nggak bisa merekayasa, nggak. So, bahasa Inggris nggak bisa. Kadang-kadang bahasa Arab juga masih belepotan, itu kan? Tapi orang ikhlas itu akan maju terus, seadanya, ya, seadanya. Tidak takalluf. Takalluf itu ada dua, ya. Ada takalluf yang mazmum, ada takalluf yang mamduh. Ya, takalluf itu apa bahasa kita mah naonnya, ya. Jadi maksakeun maneh itu nyeun-nyeun, kan? Nyeun-nyeun, bikin-bikin, gitu kan? Ya, merekayasa gitu, bikin-bikin. Ada yang mazmum, ada yang tercela, ada yang terpuji, ya. Kalau takalluf yang terpuji adalah orang-orang yang betul-betul dia ingin
berbuat yang terbaik karena Allah dalam ibadahnya, sehingga dia memerangi hawa nafsunya, memerangi setan, memperbanyak amal, menyedikitkan tidur. Nah ini takalluf ini masuknya. Ya, kalau lagi ngantuk itu bukan dikasih bantal, bukan, tapi malah cebur ke air. Wah, itu kan. Ini namanya takalluf ini. Tapi takalluf yang terpuji ini. Ya. Coba ya, para wali-wali Allah kan semuanya orang-orang yang mutakallifin. Tidak mungkin jadi wali-wali Allah kalau tidak mutakallifin, kalau tidak takalluf. Mereka itu pokoknya sengaja. Ya. Akhirnya yang mustahil jadi tidak mustahil. Ya. Yang mustahil jadi tidak mustahil, kan? Karena apa? Takalluf tadi. Ini takalluf yang terpuji. Ada takalluf yang tercela, sengaja membikin-bikin, gitu kan? Ya, merepotkan diri sendiri itu mah, ya. Tapi hanya untuk riya saja, ya. Hanya untuk riya. Allah. Ini takalluf yang tercela. Allah. Belajar ikhlas lillahi ta'ala. Terus ikhlas lillahi ta'ala, ya. Maka setan tidak akan mampu mengalahkan. Tidak akan. Dan siapapun orang yang merintangi tidak akan mempan. Orang yang mencaci maki, yang memfitnah, maka orang yang ikhlas akan seperti daun talas ketika terkena hujan. Walaupun hujan lebat, kalau kena daun talas berpengaruh tidak? Enggak. Tidak membasahi. Tidak ada pengaruhnya. Orang mau memuji, orang mau mencaci, tidak ada pengaruhnya. Hati orang yang ikhlas itu tidak berubah, karena hatinya betul-betul menghadap kepada Allah Jalla Jalaluhu wahdah, hanya mencari ridhonya Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Allahumma ja'alna minal mukhlisin. Ya Allah, jadikan kami semua termasuk kelompok yang ikhlas. Alhamdulillah. Ya, bahagia malam ini bisa dikumpulkan kembali di alhamdulillah. Setelah ini ya namanya apa ya, kekhawatiran terjadi. Kekhawatiran terjadi karena banyaknya yang tidak bisa pulang, yang tidak bisa berangkat sekarang ke tanah suci Makkah Madinah, yang tidak bisa pulang juga banyak sekali, numpuk di bandara Jeddah, ya, tidak punya hotel, ya, enggak. Terus juga makanan gitu mahal-mahal, minuman mahal-mahal, berserakan di bandara bersama, dan jumlahnya bukan satu orang, dua orang, beribu-ribu orang yang di Doha, di tempat transit, yang di Abu Dhabi, yang di Dubai, kan? Nah, bukan dari Indo saja, bukan. Allah. Buya kan berangkat pakai Saudia, pulangnya pakai pesawat Qatar. Pesawat Qatar itu transit di Doha. Ya, tidak bisa. Masya Allah, kan tanggal 5. Tanggal 5 itu pulang dari Jeddah. Ini dari pihak penerbangan tidak ada konfirmasi juga nih, ditunggu katanya H-1. Jadi tanggal 4 dapat kabar dari penerbangan, ya, bahwa
Qatar tidak bisa berangkat. Pilihan satu di antara dua kepada seluruh penumpang. Yang pertama, silahkan refund, artinya uang kembali, tapi paling cepat 1 bulan kembalinya, paling lambat itu 3 bulan ya. Nah, uang kembali utuh karena yang membatalkan dari pihak penerbangan. Yang kedua pilihannya menunggu, uang nggak usah kembali, menunggu sampai waktu yang tidak bisa ditentukan. Masya Allah, coba ini semua travel akan kebingungan, ya, kebingungan. Bingungnya apa? Bingungnya kan cuma 1 hari kan pemberitahuannya. Sementara untuk membeli tiket baru itu ya sudah penuh sampai akhir Maret sampai April, diburu. Kedua ya, ini yang diburu itu kan pesawat-pesawat yang direct, yang langsung Jeddah Jakarta. Karena yang tidak langsung itu tetap tidak bisa terbang, sehingga ada travel yang memindahkan dari pesawat yang transit ke pesawat yang transit, akhirnya gagal lagi, uang sudah keluar. Terus yang kedua, melambungnya harga tiket. Yang ketiga, yang lebih susah, di mana ini harus tinggal. Karena hotel-hotel yang ada di Mekah, di Madinah itu kalau bulan puasa, apalagi di akhir udah mau masuk tanggal 20 itu terus melambung, harganya tinggi sekali, bisa 3 kali lipat, 4 kali lipat. Allah, kan kebingungan kan, semua pasti kebingungan. Iya, kalau jamaahnya punya duit, udahlah berapapun bayar. Atau kalau travelnya yang punya duit, digalang dulu oleh travel, kayak gimana ya? Nah, satu harus membatalkan tiket, merefund tiket, tapi kan menunggu nanti kembalinya. Siapa yang bisa menghandle? Harus beli tiket baru. Tiket baru kan tidak bisa 1 hari 2 hari bisa langsung, nggak bisa. Ini sudah penuh deretan, penuh. Harganya melambung. Sanggup nggak bayar untuk tiket baru? Itu baru 1 hari ke 2 hari itu dari tiket yang harganya 6 juta menjadi 18 juta. Itu bukan kursi yang bisnis, itu mah yang ekonomi yang biasa. Allah, itu sabalik segitu teh, sabalik. Waduh, jamaah bingung ya, nemlehkeun ka travel, dan itu salah travel oge. Travel tidak salah, tapi kan bingung ini semuanya. Allah, coba akhirnya banyak yang di bandara terlantar, ada yang kembali ke Mekah di Serambi Masjidil Haram juga tidak punya tempat, koper berserakan, coba tidak punya tempat. Ada di mana cicingnya? Ada lebihnya lagi apa? Bahwa hotel-hotel sudah penuh. Paling ada hotel di sini untuk pamannya 4 orang, ya untuk 1 kamar. Ada hotel sebelah sana lagi, ada jemaah pamannya sekian puluh, nggak bisa 1 hotel, bisa 1, enggak. Coba bayang bagaimana bingungnya itu, ya, bagaimana bingungnya. Allah, 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 Allah.
Masya Allah. Nah, ada yang lebih ini lagi, yang lebih bingung lagi adalah yang di Indo. Di Indo travel sudah beli tiket pesawat yang transit tadi. Akhirnya kan tidak bisa berangkat, baik yang jalur Doha, yang jalur Abu Dhabi, yang jalur Dubai, nggak bisa berangkat. Nggak bisa berangkat, sudah tiket masih bisa direfund, ya kan? Tapi hotel hangus. Dan coba bayangkan, makanya banyak travel yang kerugiannya bukan 1M 2M. Travel yang lebih besar malah lebih rugi. Orang hotel itu tidak mau tahu pokoknya, karena kan uang sudah masuk. Kan sekarang aturannya itu sebelum visa harus ada hotel dulu, ya kan? Beda dengan dulu mah pokoknya visa aja dulu, ya. Gak apa-apa hotel belakangan. Sekarang enggak, hotel dulu baru visa, ya. Nah, waduh, akhirnya kan kebingungan ini untuk memindahkan jadwal waktu ke pesawat yang tetap transit, karena transit itu agak murah. Nggak ada, tidak bisa menjawab orang penerbangan kapan ini bukanya, tidak bisa. Mau dipindah ke pesawat yang direct udah pada penuh. Ceritanya orang mau Ramadanan di sana, nggak ada, sampai Syawal nggak ada. Aduh, tuh kan. Terus otomatis hotel hangus, ya. Terus nanti yang mau beli tiket lagi, siapa yang siap menghandle? Orang jamaah sudah keluar uang, ya. Orang travelnya juga sudah beli tiket, ya. Nah, ini yang menjadi saling lempar batu, ya. Walaupun ujung-ujungnya yang harus bertanggung jawab adalah travel itu. Allah. Nah, banyak sekali. Dan jamaah-jamaah Ashifa juga banyak, ya kan? Yang ikut travel yang lain, dan juga banyak yang punya travel. Jamaah-jamaah Bu ya. Ini yang rugi sekian. Masya Allah. Maka Buya di sana pernah bikin video agar kita mendoakan, ya, semua ya yang akan melaksanakan umroh itu dilancarkan oleh Allah semuanya. Ya, semoga kerugiannya diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan yang jauh lebih baik, lebih berkah, ya. Kita harus mendoakan, ya. Allah. Adapun yang berkaitan dengan Abuya sendiri, Ashifa sendiri, qadarullah, pertolongan Allah, ya, syafaatnya Rasulullah SAW, doanya juga dari para jamaah, dari muslimin muslimat. Alhamdulillah. Di Mekah itu kan dari berangkat itu pakai Saudi ke Madinah dulu. Di Madinah 3 hari 3 malam, terus ke Mekah. Di Mekah 5 hari, ya. Pas tanggal 4 ada berita, qadarullah, ada kenalan Buya yang pernah ke Simpang. Dia itu tangan kanannya yang punya hotel Sarawat di Mekah. Dia punya hotel 60, hotel baru di Mekah, ya. Ingin kerjasama dengan Ashifa. Jadi biar semua travel itu kalau butuh hotel bisa nanti ke Ashifa, nah gitu. Jadi sengaja datang ke sini dari sana. Udah 2 kali dia datang. Di Madinah ada 16 hotel dia, hotel baru semua. Nah, pas datang ke sana,
Buya dicarikan hotel sama dia, ya dia punya hotel-hotel ya. Akhirnya alhamdulillah dari hotel yang pertama ya di dekat Serambi Haram sih, Serambi masjid dekat, dipindah sedikit, dipindah. Alhamdulillah. Lalu di Madinah juga dia yang mencarikan, alhamdulillah langsung musyawarah dengan jamaah. Ini bagaimana? Karena kita tidak bisa pulang nih, ya. Sekarang harga tiket sudah 18 juta. Ya, mau bagaimana? Nah, lalu Buya kontak dulu ke bagian tiketing Buya. Alhamdulillah, beliau langsung artinya menyatakan bahwa saya tidak akan mengambil untung seperak pun. Ini masalah. Kalau mau dipindah Buya kemana? Sengaja dikeraskan itunya suaranya di hadapan para jamaah. Ganti ke Garuda pulangnya. Tapi adanya tanggal 11. Ya, adanya tanggal 11. Itu kan kita tanggal 4. Dan adanya tanggal 11 berarti harus nambah 6 hari. Ya, musyawarah dengan jamaah. Berapa harganya? Harganya 6 juta. Harganya. Wah, yang lain 18 juta. Ke kita ngasih 6 juta. Dan terus gimana? Tiket yang itu, yang Qatar nanti digulingkan, kan? Cuma nambah. Tiket yang Qatar kan harganya 5,5 juta. Jadi tinggal nambah 500.000. Nanti yang tiket yang Qatar dikembalikan ke Abuya, paling dipotong 100.000 untuk administrasi. Berarti jamaah nambah cuma 600.000. Terus musyawarah dengan jamaah, ayo mau gimana ini? Ambil langsung. Alhamdulillah, qadarullah ada uang di Buya. Jamaah gak usah mikirin itu, dihandle dulu sama Buya. Semuanya handle. Jamaah mah cuma nambahan 600.000. 600.000 itu handle ceritanya. Tinggal hotel sekarang. Berapa harga hotel sudah melambung hotel. Pokoknya 1 malam 1 juta. 6 malam kan 6 malam nih 6 juta. Nah, ini Ramadan masalahnya. Dapat hotel. Masya Allah, alhamdulillah ya. Itu qadarullah. Ya, pertolongan Allah. Jadi umroh 2 kali. Tambah di Mekah 3 hari 3 malam. Umroh deui dari Jaronah, dari Hudaybiyah. Setelah itu berangkat lagi ke Madinah. Di Madinah Quraudah lagi 3 hari 3 malam. Masya Allah, dari Madinah langsung terbang dengan Garuda. Dan Masya Allah adalah salah satu jamaah Buya, masih saudara, ingin dihasilkan tiket sama satu pesawat dengan Buya, 23 juta lebih. Satu balik. Daripada nggak bisa pulang, ya udah beli saja akhirnya daripada nggak bisa pulang. Allah, akhirnya alhamdulillah pulang bareng selamat semuanya. Alhamdulillah. Tapi kita kan nggak enak. Nggak enaknya gimana? Kita dimanja oleh Allah. Ya. Artinya ditahan, jangan dulu pulang di Mekah. Lalu harus kembali lagi ke Madinah, ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu. Tapi melihat saudara-saudara kita yang mendapat ujian-ujian yang berat, tetap hati ini gak enak. Ya, gak enak. Maka Buya mengajak kepada jamaah, ayo berdoa semuanya untuk semua. Ya, bahkan untuk seluruh umat Islam semuanya. Dan juga mendoakan sekarang yang sedang berperang agar cepat berhenti perang itu. Ya, agar cepat berhenti ya. Dan semoga umat Islam dikasih kemenangan oleh Allah SWT ya. Orang-orang yang jahat, orang-orang yang siapa itu yang ya, Masya Allah ya, Yahudi Suhyuni itu ya, Yahudi Suhyuni, semoga oleh Allah dihancurkan ya. Dan juga semua sekutu-sekutunya oleh Allah Ta'ala dihinakan, oleh Allah Ta'ala dipecah belahkan, oleh Allah Ta'ala disedikitkan ya.
Dan kita harus terus berdoa, terus berdoa ya untuk kejayaan umat Islam, kejayaan agama ya, keselamatan seluruh umat Islam. Dan Buya terus mengajak karena dampaknya ini luar biasa, ini dampaknya dari perang ini. Dampaknya apa? Di antaranya bagi dunia, perekonomian dunia banyak yang hancur karena harga minyak per barrel bisa di atas $100. Dan ini akan bergejolak terus ini di mana-mana, termasuk di Indonesia ya, termasuk di Indonesia. Kita harus berdoa, dan Buya sudah jauh-jauh hari kepada umat Islam terutama di Indonesia. Yang pertama, Buya mengajak agar bersatu semuanya bangsa Indonesia ini ya, tanpa melihat perbedaan agama ya, perbedaan madhab. Bineka Tunggal Ika harus betul-betul diperkuat, muslim non muslim, karena kita itu sudah bersaudara dari dulu. Kita sudah berjanji untuk kita membangun hubungan yang baik, baik umat Islam maupun orang Hindu, orang Buddha, Kristen ya, yang ada di Indonesia ini. Jangan mau dipecah belah, hati-hati dengan atas nama agama, dengan atas nama madhab, atas nama nasab itu apa, keturunan Rasul atau bukan. Jangan mau dipecah belah, ingat. Jadi mereka itu punya agen-agen di berbagai negara ya, agen-agen, termasuk di Indonesia agennya sangat gitu kan, luar biasa. Ingat, di Indonesia ini untuk menghancurkan Indonesia dari dalam ya. Makanya kalau kita dengar atau lihat ada orang-orang yang mereka itu buah pemikirannya ya, omongannya nanti buahnya memecah belah, ingat, itu bukan pribadi kebanyakannya, bukan kebodohan dia sendiri, bukan, tapi itu adalah antek, itu adalah agen-agen yang sengaja dibayar, dibiayai. Sekarang mah media sosial juga ya, banyak media sosial yang sengaja mereka menyebarluaskan pemikiran-pemikiran yang memihak kepada mereka ya, musuh-musuh Allah, musuh-musuh Rasul ya, mereka yang akan menghancurkan ya bangsa, negara, kesatuan, persatuan bangsa Indonesia ya, semuanya agar bersatu, terutama umat Islam bersatu padu, saling tolong menolong, saling doakan ya. Sudah lebur perbedaan-perbedaan itu, lebur, kecilin volume perbedaannya, kecilin kan. Nah, jangan alergi dengan perbedaan. Urusan dia dengan Allah, ya urusan dia dengan Allah. Dan kita dalam dakwah pun juga ya tetap harus dengan cara yang memang cara ini adalah cara yang betul-betul bisa menyatukan umat ya, cara yang betul-betul bisa memberikan fikroh, pemikiran-pemikiran yang bagus untuk umat ini ya. Dan kalau memang mau meluruskan dari kesesatan-kesesatan yang terjadi ya, yang memang kesesatannya itu mujma' alaih, yang disepakati sesatnya. Kalau kesesatannya, kesalahannya diikhtilafkan, udah. Tuh, salahnya juga salah diikhtilafkan. Wah, kenapa ada yang zakat fitrah dengan uang? Kan tidak sah. Ya kan tidak sah menurut mazhab Syafi'i, menurut mazhab Hambali, menurut mazhab Maliki, tapi menurut mazhab Hanafi kan boleh dengan uang. Udah jangan diperbesar, itu mah baik. Reku duit, reku sepatu urut, bisa reku baju, zakat fitrah. Iya, zakat fitrah, karena bukan dengan uang saja, dengan nilainya. Nilai satu sok, gitu kan? Dengan nilainya
bukan dengan uang. Dalam mazhab Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah dengan nilainya. Kalau dengan nilainya dengan sepatu juga, ayah sepatu ya harga sabaraha. Bagaimana menurut loak? Menurut loak ini dihargakan pemainnya 50.000, cukup nggak satu 50.000? Cukup, ya sudah, saya zakat, mengeluarkan zakat dengan sepatu ini. Bisa. Jadi hal yang seperti itu ya, artinya salahnya tidak diijmakan, itu kan? Maka udah jangan. Kalau salahnya yang diijmakan, ijma nih salahnya, ya. Nah, ini kita harus menyampaikan kebenaran secara ilmiah dan nasihat kepada yang punya pemikiran seperti itu agar jangan punya pemikiran seperti itu. Kayak ada yang beredar sekarang ya, yang mengatakan bahwa Hajar Aswad itu batu meteor. Hajar Aswad itu hitamnya katanya dengan dosanya Bani Adam itu dia tidak percaya dengan hal itu, padahal itu dalam hadis Nabi yang berbicara Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbicara seperti itu. Jadi Hajar Aswad itu asyaddu bayatan, batu yang sangat putih itu minal jannah, dari surga ya. Tiada lain, wa innama sawwadathu dunubu bani Adam, khotaya bani Adam. Yang menjadi hitam itu, sehingga menjadi hitam itu adalah itu dosa-dosanya Bani Adam yang mencium dari zaman Nabi Adam itu. Itu sudah ada Hajar Aswad itu dari zaman Nabi Adam. Ketika zaman Nabi Nuh dalam sejarah, ketika dunia ini ditenggelamkan, dibawa oleh malaikat Jibril, diamankan. Ketika zaman Nabi Ibrahim, diberikan lagi kepada Nabi Ibrahim agar diterapkan kembali ya. Jadi pernah menghilang Hajar Aswad itu. Tadinya Hajar Abyad, Hajar yang putih dan bercahaya, sehingga sasakala ini dalam hadis menjadi tanah haram. Sasakalanya itu adalah di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika serah terima Hajar Aswad dari malaikat Jibril ke Nabi Ibrahim di Jabal Abi Gubeh, selalu diterapkan setelah bangunan Ka'bah dibangun, diterapkan di sudut. Begitu diterapkan di malam hari, teranglah kota Mekah. Nah, sampai ujung cahaya tersebut oleh Allah dijadikan tanah haram. Allah memerintahkan malaikat yang menjaganya di batas cahaya tersebut. Ya, yang mana malaikat ini diantara tugasnya diantaranya menjaga jangan sampai Dajjal dan Ya'juj wa Ma'juj bisa masuk ke situ. Ya, kalau memaksakan masuk, yang lihat itu mereka, ya, yang lihat mereka. Orang umumnya tidak bisa lihat. Malaikat bawa tombak gitu kan. Kalau mendekat langsung kelari lagi gitu kan. Hanya Dajjal yang lihat, Ya'juj wa Ma'juj yang lihat. Nah, ini ada orang yang mengatakan seperti itu, tidak percaya. Na'udzubillah min dzalik. Ya, na'udzubillah min dzalik. Lalu seperti mana Zam-Zam dari surga, ya, itu tidak dipercayai oleh mereka-mereka yang tidak iman kepada Allah, tidak iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kalau ada pertanyaan bahwa surga itu kan mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar, tidak pernah bisa dilihat, tidak ada yang bisa yang mendengar bagaimana indahnya suara-suara surgawi, ya, pemandangan-pemandangan surgawi, rasa-rasa surgawi, ya. Nah, maka dijawab bahwasanya setiap benda-benda surgawi, setiap yang diturunkan dari surga ke dunia ini karena dijadikan oleh Allah sebagai negara ujian, maka oleh Allah diumpetin hakikatnya. Nah, perlu dicatat oleh kita,
Karena dunia ini dijadikan oleh Allah negara apa? Ujian, maka diumpetin hakikatnya. Dan barang surga ini Hajar Aswad, tapi kok barang surga biasa-biasa aja, masih bagusan berlian saya. Kamu tidak tahu bahwa dunia ini, ingat, adalah negara apa? Ujian. Maka segala yang sifatnya berhubungan dengan surgawi diumpetin oleh Allah. Diumpetin. Coba kalau dibuka oleh Allah hakikatnya, maka semua umat Islam, orang-orang yang beriman, wah, kan, akan kelihatan cahayanya, Masya Allah, yang seperti matahari, wajahnya yang seperti bulan, yang seperti bintang, bentuk tubuhnya yang terindah, suaranya yang sangat indah, aromanya wangi kemana-mana. Alam semesta ini penuh dengan aromanya dari keimanan dan amal solehnya Bani Adam. Bayangkan, kan? Kalau dibuka hakikatnya, orang-orang tukang sholat, tukang ngaji, tukang wirid, tukang sholawat, baca Quran, tukang etikaf, dilihat kelihatannya kere nggak punya duit. Dilihat wajahnya pas-pasan, bahkan kurang dari pas-pasan. Bahkan banyak wanita atau laki-laki yang tidak cinta, lebih memilih yang cinta yang ada di bar, yang ada di diskotik, yang ada di pasar-pasar, yang ada di tempat-tempat hiburan. Itu yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, bintang-bintang film, ya, cantik-cantik, ganteng-ganteng. Lebih memilih itu, yang wah kelihatan glowing, wajahnya glowing, rambutnya indah. Tapi yang kalau pakai kerudung, ini mah udah ala kampungan lah, ala kampungan. Dianggapnya ala kampungan, yang tertutup auratnya ala kampungan. Kalau yang terbuka, wah putih, glowing gitu kan. Ini nih suka sama hal itu. Ya. Tapi kalau yang apa? Pakai kerudung, pakai sorban, pakai kopea, pakai sarung, wah ini belum disunat nih. Atau baru disunat ini. Diejek. Memang begitu. Karena dunia itu, ingat, negara apa? Ujian. Kalau negara ujian dibuka hakikatnya, siapa yang akan jadi kafir? Akan semua menjadi umat Muslim, akan semua beriman, semuanya akan jadi ahli ibadah semua kalau semua melihatnya. Sehingga sahabat mengatakan dalam Ihya disebut, kalau dibuka, ini dibuka hakikat, ini dibuka tabir-tabirnya tentang bagaimana hebatnya majelis ilmu, bagaimana diturunkan rahmat, keberkahan dari langit kepada majelis ilmu, bagaimana diangkatnya derajat orang-orang yang hadir di majelis ilmu, bagaimana pahala yang luar biasa bagi yang hadir di majelis ilmu, bagaimana diampuninya dosa orang-orang yang hadir di majelis ilmu yang dahsyat luar biasa. Maka para sahabat mengatakan, pasti manusia tidak akan ada yang tinggal di rumah, tidak akan ada yang tinggal di pasar, tidak ada yang tinggal di mall, nggak ada yang tinggal di istana, nggak akan ada. Semua pada kumpul di majelis ilmu. Tapi kan negara dunia ini negara apa? Ujian. Atau apa artinya diuji? Kalau dibuka hakikat, gitu kan? Makanya kalau ngelihat batu Hajar Aswad, ini katanya batu surga, tapi melihat, wah bagusan batu. Ini orang, dia itu nggak ngerti agama. Nggak ngerti agama. Ya. Paham tidak? Kalau kita kira-kira senengan nonton bola, senengan hadir di majelis ilmu. Hah? Senengan nonton bola lah kalau bilang seneng gitu kan. Senengan mencari Lailatul Qadar di masjid, baca Quran, ya, sholat sunnah, atau senengan mencari Lailatul Qorting. Senengan mencari Lailatul Qorting lah, gitu kan? Kalau urusan
senang. Kenapa kita duduk di majelis seperti ini? Karena kita iman, percaya kepada apa yang Allah firmankan, apa yang Rasulullah sabdakan. Di sini keberuntungan yang tiada bandingannya, ya. Dunia dan seisinya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan hebatnya keberuntungan hadir di majelis ilmu, apalagi ya di bulan Ramadan, di mana amal sunnah dikasih pahala amal wajib, di mana satu amal wajib oleh Allah dilipat jadi 70 amal wajib. Bayangkan, ngaji yang sekarang beda dengan ngaji yang bulan Syawal. Bagaimana coba kalau malam ini Lailatul Qadar, sedang ada di majelis ilmu, di majelis zikir, ini wajib. Tahajud sunat, iktikaf sunat, baca Quran sunat, tapi hadir di majelis ilmu menyimak ilmu Allah, hukumnya waduh luar biasa kan? Tambah di bulan Ramadan. Jangan dianggap tahajud lebih bagus dari hadir dalam majelis ilmu seperti inilah. Tidak, apalagi ngajinya juga di masjid dengan niat iktikaf sambil berzikir lagi. Kan luar biasa itu. Sunat dapat, wajib dapat. Dari sunat dapat pahala wajib, dari wajib dapat pahala 70 wajib. Apa anda ajib nih? Ajib kan? Ajib. Tapi kan kalau dilihat dengan kasat mata duniawi, nyatiris, nyawuh nomere ngopi. Ini kan, itulah negara dunia itu ujian. Makanya Nabi mengisyaratkan dari jauh-jauh hari, huffatil jannah bil makarih. Surga itu dikelilingi dengan hal-hal yang tidak diinginkan oleh hawa nafsu. Makarih itu. Wa huffatin nar bisyahawat. Neraka itu dikelilingi dengan hal-hal yang diinginkan oleh hawa nafsu. Dan ente mata karena ibadah mah tong ngadagoan mood, tong ngadagoan hayang, kayak geus hayang, kayak geus pensiun, keburu modal wes ya, kan? Nah gitu. Alhamdulillah, semoga kita mendapatkan segala anugerah Ramadan, terutama anugerah Lailatul Qadar, ya, untuk kita dan semua umat Islam mendapatkan yang khairun min alfi syahrin, diampuni semua dosa kita, tidak ada yang tersisa, ya, dimerdekakan dari ancaman api neraka, dimerdekakan oleh Allah dari murkanya Allah. Semoga segala amal saleh kita dan umat Islam diterima oleh Allah, segala aib ditutupi oleh Allah, segala hajat-hajat kita yang baik di sisi Allah dikabul oleh Allah Ta'ala, ya, dengan keagungan Sayyiduna wa Maulana Muhammad SAW. Wa ila hadratin Nabi SAW. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Untuk pengajian MTB malam ini, ya, sampai di sini. Kita bertemu di MTB berikutnya insyaallah. Untuk penjelasan-penjelasan yang lainnya nanti insyaallah Buya akan bikin video-video pendek insyaallah, ya. Simak saja ya. Tapi minisono ya teh hayang ngariung. Ngadenge wungkul ningali dina YouTube wungkulnya asa kurang klop gitu tah, kurang terpenuhi hasrat ini gitu kan. Itulah cinta, ya. Alhamdulillah. Tadi nama Buya teh di Madinah teh Buya mah teh moal ka Bali, ya, bisi jadi Imam Mahdi keluar. Karena Buya sudah berdoa kepada Allah, ingin umur itu sampai Imam Mahdi, ingin ikut dalam barisan Imam Mahdi. Karena kalau sudah ribut di sana di sini,
tidak ada yang bisa mengamankan, disitulah akan muncul Al-Imam Muhammad bin Abdullah Al-Mahdi. Di mana munculnya? Beliau dilahirkan dan digedekan di Madinah. Beliau akan ketahuannya di Masjidil Haram. Sehingga para wali-wali Allah banyak yang terus mengintai. Ya, dan ditemukannya bukan oleh orang biasa, oleh para wali Allah. Dan ini sudah disebutkan dalam hadis. Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti membahas tentang ini secara mendetail di dalam kitab beliau. Ya. Nah, dan ini pasti kejayaan Islam pasti datang dipimpin oleh Imam Mahdi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya sudah meriwayatkan beliau, ya, kalau nanti muncul Imam Mahdi, kalian harus datang bayat menghadap kepada Imam Mahdi walau habwan ala salji, walaupun kamu harus merangkak di atas salju. Daripada hese-hese deui di Indonesia sieun eueuh penerbangan tadina gitu buya teh. Ari beuk teh seueur mustami abuya engal wih cenah. Abuya cepet pulang nanti mending anak teh loba dengan. Masyaallah. Aduh kumai ya teh masyaallah. Ya kan kadewe pome ayam menyambereun urang usaha kumaha we cara namanya. Insyaallah siap jadi pasukan Imam Mahdi? Ya, alhamdulillah. Ya, panjang umur semuanya, dikabul segala hajat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.